Shalom saudara-saudaraku, jemaat GSKI Betani Surabaya dan seluruh cabang. Kembali pada acara Masih Ada Tuhan dan saya akan menyampaikan firman yang berjudul Solusi Tuhan Ternyata Sederhana. Seringkali dalam berbagai macam persoalan yang kita hadapi, kita berpikir harus begini, begitu, dan seterusnya. Dan ternyata Tuhan itu melalui cara-cara yang seringkali tidak terbayangkan. Itu sebetulnya lebih sederhana dari apa yang kita pikirkan. Persoalannya adalah apakah kita punya kerendahan hati. Nah, kita belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 5, ayat 1 sampai dengan 5, lalu kita lompat 9 sampai 14. Perikopnya berjudul Naaman disembuhkan. Berarti ini cerita peristiwa tentang Naaman yang mungkin kita sudah sangat familiar. Tapi mari kita melihat ada yang spesifik di sini. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ada kondisi pribadi yang ternyata Tuhan juga menyertai apa yang dilakukan oleh seorang yang Tuhan pilih untuk sesuatu. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, ternyata orang yang hebat, prestasi luar biasa, sampai disayang raja pun juga mengalami penyakit, mengalami masalah. Orang Aram pernah keluar bergerombol, membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ini cerita tentang ternyata nggak ada yang kebetulan. Waktu seorang yang dari orang percaya, kemudian dia harus bekerja menjadi pelayan. Nah, di sini berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Naaman harus minta izin. Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ini bicara tentang bagaimana Naaman betul-betul mempersiapkan diri untuk mengikuti petunjuk nasihat itu. Kita lompat, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Di sini cerita tentang Naaman, seorang panglima. Dia unhappy waktu mendapatkan perlakuan seolah-olah kok dibegitukan. Nah, ini bicara tentang sikap waktu kita dalam melihat sesuatu. Kita itu berasumsi, kita itu membayangkan harus begini, harus begini. Jadi waktu dia diperlakukan tidak seperti yang dibayangkan, Naaman marah. Lalu dia bahkan menyebutkan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Lalu dia mulai membanding-bandingkan. Memang di Damsyik itu ada sungai yang lebih bagus, bersih dibandingkan sungai Yordan. Mulai hitung-menghitung. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Mulai nawar.
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saya membayangkan waktu Naaman diberitahu begitu. Ya, pasti dia juga, iya ya. Nah, ini membutuhkan sikap. Apakah mau nurut? Meskipun yang memberitahu ini adalah orang-orang bawahannya. Lanjut ayatnya, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Mari kita melihat, cerita ini menunjukkan bahwa meskipun orang-orang yang disertai dengan keberhasilan, hal-hal yang luar biasa dalam pencapaian, tetap mengalami masalah. Artinya, tiada satu orang pun itu tanpa masalah. Orang biasa, panglima yang levelnya tinggi, Naaman, juga menghadapi masalah. Jadi, mari kita melihat satu kenyataan. Masalah terjadi pada semua orang. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, mari kita melihat bahwa untuk orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, yang sebetulnya disertai Tuhan, Tuhan itu selalu punya solusi. Persoalannya adalah, seringkali apa yang Tuhan arahkan, itu memang tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Nah, kalau demikian, sama dengan Naaman yang pada waktu itu berpikir harus begini, begitu, dan seterusnya. Ternyata persoalannya simpel. Apakah dia punya kerendahan hati untuk masuk ke sungai yang dia anggap itu sungai yang tidak bersih? Seringkali kita itu mempersoalkan hal-hal yang kita ingin yang lain. Mari kita upayakan supaya kita itu mau taat penuh. Jadi poin yang kedua adalah bagaimana ya, solusi Tuhan yang sebetulnya bisa lebih simpel itu tadi. Kita memiliki sikap yang taat, mau menaatinya. Nah, waktu Naaman menaatinya, ternyata apa yang Tuhan jadikan sebagai solusi itu membuat dia tuntas. Mengapa? Karena kita bersama dengan Tuhan yang sebetulnya memberikan jalan keluar, menjadikan solusi itu so simple. Tinggal bagaimana sikap iman kita. Jangan gunakan asumsi, jangan gunakan berbagai macam cerita orang-orang lain untuk menyikapi apa yang Tuhan mau. Dalam menghadapi masalah, marilah kita itu lebih melihat apa yang Tuhan mau daripada apa yang kita bayangkan, apa yang terjadi pada orang-orang yang kita tahu. Dan ternyata solusi dari Tuhan itu lebih simpel dari yang kita bayangkan. Dan sekali lagi, masih ada Tuhan yang selalu memberikan solusi setiap persoalan kita. Tuhan Yesus berkati.